kita pahami bahwa yang dibahas, yang ditekankan di sini atau di dalam semua kitab itu bukan dunianya, bukan harta, bukan jabatannya, bukan itu. Tapi yang berbahaya, yang mencelakakan kita adalah keterikatan hati kita. Ketika hati kita terikat oleh dunia itu. Dunia itu tidak bahaya, harta yang banyak sebanyak apapun gak ada bahayanya. Yang bahaya kalau hati kita terpikat olehnya, kalau hati kita tergoda, terlena dengan. Bapak ibu sekaya apapun kalau nggak dipikat oleh harta, nggak ditipu oleh harta itu, nggak ada bahayanya, bahkan bagus karena bisa menggunakannya di jalan Allah. Itu ya. Jadi zuhud itu bukan terkait dengan punya atau tidak punya, itu nggak ada urusan. Yang ditekankan atau yang dibahayakan di sini, yang dibahas adalah kita terikat atau tidak. Bapak punya harta banyak tapi enggak terikat dan tidak terpikat, itu enggak apa-apa, sama sekali enggak ada bahaya. Bapak miskin, enggak punya apa-apa tapi siang dan malam mikirin harta, pengen kaya, terikat dan terpikat oleh kekayaan walaupun enggak punya, itu justru lebih berbahaya. Nah, terus gimana kita menyikapinya? Ya santai saja. Kalau Allah ngasih, gunakan di jalan Allah. Kalau Allah enggak ngasih, ya enggak apa-apa. Simpel Pak hidup itu sebenarnya. Sesimpel itu ya. Jadi kalau kita dikasih, gunakan di jalan Allah. Enggak dikasih, ya lebih bagus kita enggak repot ya. Karena hakikatnya diberi harta itu, dititipin dunia, itu amanah Pak, beban sebenarnya. Makanya apa kata ulama, harta itu ya kalau haram ya siksa, azab, kalau halal ya hisab, cuma dua. Semua ada ujungnya Pak. Bapak punya banyak harta tapi haram, siksa Pak. Tapi halal ya hisab. Nggak ada yang enak. Yang enak ya nggak punya Pak, aman. Jadi sekali lagi itu penting. Jadi bukan punya atau nggak punya. Silakan punya sebanyak-banyaknya, tapi jangan terpikan hati ini. Jangan disibukkan hati ini. Apa cirinya hati kita terikat oleh dunia itu? Kalau kita dapat senang, kalau hilang kita sedih. Nah itu ciri-ciri itu. Maka supaya kita nggak terikat atau nggak cinta terhadap dunia itu, ya caranya adalah zuhud, dilepaskan, hatinya dilepaskan, dilatih. Nah orang yang sudah zuhud, orang yang sudah lepas dari dunia, kalbunya sama Pak, dapat hilang sama. Nah itu kan berat itu. Apa kan nggak sama kan? Ketika dapat dan hilang sama nggak perasaannya? Jangankan itu, hilang dan dapat dengan nggak dapat aja beda. Apalagi hilang, wah itu bisa nggak tidur, itu nggak nyenyak tidurnya, mikirin ya. Makanya kemarin kita bahas tingkatannya itu, latihannya itu ada 3 tahap. Pertama, kita berlepas dari harta yang memang kita nggak punya. Ini aja berat Pak, padahal ini masih dasar. Melepaskan dari harta yang kita nggak punya. Sering kan kita nggak punya mobil tapi mikirin mobil. Artinya harta yang kita nggak punya pun itu ada Pak di sini. Sibuk di sini. Hati kita pun diikat oleh harta yang kita nggak punya. Itu yang paling menderita orang ini. Nggak punya tapi pengen, waduh kan menderita sekali. Jadi kita itu menderita ya karena diri kita sendiri. Kita sendiri yang bikin menderita. Itu paling dasar itu. Jadi kita
jangan sibuklah dengan yang kita nggak punya. Oh, kita nggak punya kok, ngapain kita mikirin, ya kan? Nah, yang kedua mulai naik sedikit. Kita mulai berlepas dari harta yang kita punya. Caranya gimana? Siap berpisah. Kapanpun Allah ambil, ya silakan. Kita kan nggak siap, Pak. Kalau kita dikasih, sepertinya harta itu jangan pergi, ya. Jadi kalau dikasih itu udah di sini terus. Kalau lepas sakit, nah itu. Jadi sebetulnya kajian tasawuf itu, Pak, supaya kita itu bahagia, Pak, happy hidupnya. Kita nggak didikte oleh apapun. Jadi berlepas saja. Jadi kalau hilang ya hilang, nggak apa-apa hilang, Pak. Kan yang penting keluarnya itu halal, Pak. Yang penting harta itu keluar di jalan Allah aman gitu. Maka kita sebagai orang yang tahu hukum ini, pernah ngaji mengenai bab zuhud ini. Jadi kalau kita dapat harta, yang dipikirin itu, Pak, bukan menikmati, tapi gimana harta ini keluar di jalan Allah. Jadi harta yang ada dipikirin, Pak, gimana membelanjakannya, gimana caranya supaya harta ini selamat kita nanti pertanggungjawabannya, gimana caranya supaya keluar di jalan yang halal gitu. Jangan sampai harta yang kita punya keluar di jalan yang haram, digunakan bukan di jalan Allah, kayak gitu. Jadi kita sibuk memikirkan harta yang ada sekarang, gimana supaya keluar di jalan Allah. Nah, kita biasanya kebalik, yang dipikirin tuh yang belum ada terus. Kapan dia dapat itu? Jadi yang belum dapat pengen dapat, padahal justru yang harus dipikirkan yang ada supaya gimana keluar gitu. Harta yang ada sekarang gimana caranya supaya keluar di jalan Allah. Jangan dibalik, gimana yang di luar supaya masuk. Wah, itu kan kita itu ya terlalu serakah ya. Yang dipikirin yang belum dapat gimana supaya dapat, padahal mestinya yang ada gimana supaya bisa keluar, dan keluarnya di jalan Allah. Ya, jelas, Pak. Jangan salah paham dengan pembahasan ini.